Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Isekai Densetsu wo Tenishita Orewa. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Setelah di episode sebelumnya kita diperlihatkan dengan si Yuya yang sedang melatih sihirnya, yang dia dapatkan dari si Pertapa. Kekuatannya sangat kuat banget di luar dugaannya. Kekuatan sihirnya itu akhirnya bisa dipakai di dunia nyata juga. Yang mana ketika Yuya sedang main buat beli tas, ada kejadian yang kurang enak, yaitu di mall tersebut kebakaran dan cewek-cewek yang ikut dengannya terjebak di atas sana. Mau nggak mau Yuya mesti menolongnya menggunakan kekuatan sihir air gitu. Terbukti dengan adanya kekuatan sihir, dia berhasil menyelamatkan ketiga orang sekaligus. Kini animenya dilanjutkan. Yuya kembali mempelajari ilmu sihir yang mana di sana disuruh untuk memanipulasi pikirannya. Alhasil dengan begitu si Yuya bisa kemana saja seperti apa yang ada di pikirannya. Pas dia coba ternyata berhasil. Dia bisa teleport menggunakan pintu ajaib menuju ke hutan. Sebelum pulang, dia bakalan melakukan penaklukan dulu. Habis itu, dia mau pulang dan menyiapkan untuk melakukan praktek lapangan sekolah besok. Mereka berdua menuju ke sebuah gua gitu. Yang tidak disangka ada goblin di dalam sana. Langsung saja dibabat habis sama si Yuya dan Naito. Lalu menghasilkan banyak banget item. Di sana si Yuya merasa kombinasi bertarung sama si Naito udah meningkat. Karena banyak item yang berguna, Yuya ambilin semuanya dah. Selepas keluar dari goa, si Yuya tadinya mau pulang dan bakalan nantinya kagak penaklukan lagi. Sebab dia mau melakukan praktek lapangan dulu. Nampak di situ si Naito kurang bersemangat karena dia juga bakalan ditinggal di rumah sendirian. Tak lama Naito mendengar sesuatu. Pas dikejar sama si Yuya ternyata menuju ke seseorang cewek yang sedang dikepung sama goblin elit. Yuya mau menolongnya tapi sama Naito ditahan, menyuruh dia buat pakai penghilang gitu. Ternyata si cewek tersebut masih bisa melawan. Kekuatannya adalah menggunakan benang. Perlawanan dia membuahkan hasil. Bosnya lengannya buntung sebelah. Hal tersebut membuat para goblin marah. Si cewek langsung dibuat pingsan. Ketika mau dihabisin, barulah Yuya dan Naito menolongnya. Selepas itu dikira udah habis, taunya Yuya dikepung sama banyak goblin. Yuya mengeluarkan cambuknya yang sangat-sangat OP banget. Bisa auto aim seperti itu. Hanguslah semuanya ya kan. Setelah habis semuanya, si Yuya pun membawa cewek tersebut ke rumahnya. Kasian juga ya kan kalau ditinggal begitu saja. Nampak Naito kurang suka sama cewek tersebut sampai dimana dia terbangun dan kaget lagi digendong macam itu. Terus Yuya menyuruhnya untuk meminum herb biar bisa memulihkan luka-lukanya. Dia sendiri awalnya masih ketakutan, tapi ujungnya dia minum juga herbnya. Lalu sembuh dengan seketika. Mereka berkenalan dulu di sana. Kalau cewek tersebut bernama Luna. Naito masih kesel aja sama ini cewek. Terus Yuya mempertanyakan si Luna kenapa berada di hutan iblis itu, yang sangat berbahaya. Kata dia Luna sedang melakukan latihan. Ketika sedang latihan, ada segerombolan goblin elit jadi keganggu. Yuya pun sama, ngakunya lagi latihan juga. Luna kagak percaya ada orang juga yang latihan di tempat seperti itu. Padahal dia sendiri latihan di sana juga. Nampak ketakutan, Luna seperti menyembunyikan sesuatu. Terus dia kagak bisa kembali ke kota dalam keadaan tubuh dia yang kotor dan juga berkeringat. Dia tadinya mau mencari sungai. Untungnya Yuya punya bak mandi yang dia dapatkan. Alhasil malamnya si Luna mandi di situ. Luna kaget ketika menanyakan dapat bak tersebut dari monster Crystal Deep. Yang mana itu monster iblis yang sangat kuat. Di sana ketahuan kalau si Luna ini bukan lagi latihan di hutan, melainkan sedang menjalankan sebuah misi. Terus dia pengen berlatih bareng sama si Yuya, biar bisa jadi kuat macam si Yuya. Tapi Yuya mikir-mikir dulu. Kalau dia tolak, orang ini bakalan berbahaya kalau sendirian. Alhasil dia bersedia membantunya latihan.
Tapi si Luna ini malah mengintip keluar, alhasil jadi kelihatan dah semuanya. Keesokan harinya dimulailah latihan berdua bersama Naito melawan para goblin-goblin elit. Tidak hanya Yuya yang mengajari, si Luna juga mengajarkan banyak hal kepada si Yuya, sampai di mana sore hari terlihat Luna semakin piawai memainkan benangnya tersebut. Tapi masih belum cukup kuat untuk melakukan misinya. Ini kemungkinan jadi latihan yang terakhir. Soalnya Yuya mau praktek lapangan dulu, walaupun kagak ngerti tapi dia kagak bisa latihan dulu. Si Luna berterima kasih karena sudah menolongnya buat dilatih. Si Yuya juga dapat ilmu dari si Luna ini. Jadi sekarang sambil menunggu matahari terbenam, mereka bakalan lanjut lagi. Selepas malam seperti biasa mandi dulu. Yuya kini yang mandi duluan. Dia aneh kenapa Luna menyuruh Yuya mandi duluan. Padahal dia sering pengen pertama. Gak lama si Luna masuk juga ke dalam sana. Karena ini terakhir dia pengen mandi bareng sama si Yuya. Yuya udah kagak bisa kemana-mana lagi, apalagi ini memeluknya seperti itu. Dia berterima kasih kepada si Yuya karena udah mau ngelatih dia. Berkat si Yuya, si Luna bisa tambah lebih kuat lagi. Lalu sebagai tanda terima kasih, si Luna bakalan menggosok punggungnya si Yuya. Tapi Luna kagak menyadari kalau handuknya terjatuh. Aduh, gratisan lagi dah si Yuya ini. Keesokan harinya, Yuya melakukan perjalanan untuk ke tempat praktek lapangan tersebut. Dia sekelompok sama si Akira, Kaede, dan juga Rin. Terlihat mereka sedang bermain kartu biar kagak gabut. Namun terlihat si Yuya ini mengantuk. Tapi anehnya, dia bisa menang sebanyak 5 kali dalam keadaan seperti itu. Jadinya dia nyerah dulu, mau tidur terlebih dahulu. Dia memenangkan main kartu itu sebab dia melakukan kecurangan. Kartu temannya terlihat di kaca. Apakah ini hanya sebuah keberuntungan? Lalu dia ingat yang semalam juga, apakah itu sebuah keberuntungan juga? Lama kemudian si Yuya dibangunin karena udah sampai di tempat tujuan, yaitu di Akademi Osei. Langsung saja gurunya meminta semua murid untuk berkumpul dulu di aula. Di sana Bu Sawada menjelaskan gimana tata cara berkehidupan sehari-hari selama 2 hari 1 malam yang bakalan mereka hadapi. Yaitu makan para murid ini harus mencari sendiri di hutan sana. Ada jamur yang bisa dimasak, lalu ada sungai juga buat menangkap ikan. Mereka masih bingung bagaimana kalau tanaman yang mereka ambil itu beracun. Guru tersebut bakalan menyeleksinya terlebih dahulu sebelum dimakan. Walaupun ada yang keracunan, dokter UKS siap menolong. Nampak raut wajahnya serem banget itu dokter, sampai yang lain aja ketakutan. Ada Kira yang lebay pengen enak-enaknya saja. Terus kayak dia meminta buat cepat-cepat aja mengambil bahan makanan terus balik lagi ke aula. Namun gurunya memberitahu kalau para murid tidurnya di luar. Itu tempat buat guru-guru tidur katanya. Semua murid auto kaget. Setelah itu murid-murid pada keluar hutan untuk mencari bahan makanan. Di sana Akira sosokan kalau dia yang bakalan mengambil semuanya. Teman-temannya merasa kagak percaya. Rin menyuruh berpencar. Kaede dan Yuya yang bakalan mancing. Rin sama Akira yang bakalan nyari bahan makanan yang lain. Kaede seperti kagak pede gitu kalau mancing. Pas berangkat ke sana nampak udah banyak banget orang. Mereka ketinggalan. Di sana si Rio udah dapet ikan aja nih. Kaede tadinya udah mau mengajak buat pergi dari tempat itu. Cuma si Yuya dengan kekuatannya bisa mendeteksi di mana yang banyak ikannya. Alhasil dia berpindah tempat, nampak banyak banget ikannya. Namun kalau dipancing bakalan susah kalau airnya dangkal macam itu. Jadinya Yuya menggunakan tangannya sendiri untuk mengambilnya. Sebelumnya dia dilatih sama si Luna diajarkan soal kecepatan tangannya. Dengan cara tersebut akhirnya si Yuya bisa mendapatkan banyak banget ikan. Orang yang ada di sekitarnya merasa kalau skill si Yuya ini benar-benar di luar nalar. Hingga banyak banget ikannya. Dia berterima kasih kepada Luna karena bisa berguna di dunia nyata. Di sisi lain terlihat Luna sedang berada di ruangan mengetes kekuatan talinya. Nampak dia tambah kuat lagi semenjak dilatih sama si Yuya. Mungkin kalau dia bertemu dengan Yuya lebih awal lagi, pasti dia bakalan cepat menyelesaikan misinya. Namun dia baru ingat kalau si Luna ini adalah bukan orang baik ternyata. Luna seorang pembunuh. Dia tergabung ke dalam guil kegelapan yang sering dipanggil pemburu kepala.
Sementara yang ada di istana Silexia bakalan melakukan perjalanan. Singkat cerita, setelah mendapat banyak bahan makanan, Yuya bersama kelompoknya berkumpul untuk mengumpulkan bahan yang telah mereka dapatkan. Nampak ikan yang diambil Yuya pakai tangan doang banyak banget sampai Shirin aja kagak percaya. Yuya emang udah bisa apa aja, ditambah badannya juga bagus. Yuya terlebih dulu menyeleksi menggunakan skillnya sebelum nanti diperiksa lagi sama gurunya. Sementara itu si Akira malah tersungkur kayak begitu. Katanya ketika pencarian bahan makanan dia merasa kagak enak. Dia yang harus mencoba bahan makanan itu, beracun atau tidak. Bahkan dia mencobanya sendiri, makan jamur yang beracun. Terus juga harus mengalihkan diri dari seekor beruang. Lantas Yuya langsung mengecek keadaannya menggunakan skillnya, takut dia kena racun. Namun pas dilihat baik-baik saja. Dia menyuruhnya untuk tidak gegabah. Sebelum itu, si Yuya menanyakan terlebih dahulu siapa di antara mereka bertiga yang bisa masak. Namun kagak ada satu orang pun yang bisa. Sesudah itu, si Yuya dan kawan-kawan ke guru Sawada untuk diperiksa bahan makanannya. Mana saja yang boleh dikonsumsi. Di tengah itu, si Yuya bertemu dengan si Kaori. Di sana mereka ngobrol-ngobrol lah berdua tentang keadaan mereka di perkemahan hari itu. Nampak baik-baik saja. Tak lama Kaori sudah selesai pemeriksaan. Terus si Akira iri sama si Yuya yang benar-benar dekat dengan si Kaori. Ini benar kata teman-teman yang lainnya. Pas ada Ibu Sawada langsung saja diperiksa bahan makanannya. Katanya grup si Yuya yang paling banyak menemukan bahan makanan. Dia senang Sawada bakalan bisa dapat bonus tambahan kalau kayak begini. Dan yang akan bagian masaknya semuanya menunjuk ke arah si Yuya. Lantas Bu Sawada berharap lebih kepada si Yuya supaya makanannya enak. Dan dia bisa dapat bonus nantinya. Tidak salah juga karena makanannya bakalan dinilai nantinya. Setelah itu sorenya dimulailah memasak ya kan. Semuanya Yuya kayaknya yang masak itu. Dari sayuran sampai bikin goreng-gorengan dari ikan. Ketika semuanya selesai, Rin, Kaede, dan Akira mencoba gorengan ikan tersebut. Pas makan nampak pada diem semuanya, kagak ada respon sama sekali. Kebetulan ada Ibu Sawada berserta guru yang lain menghampirinya dalam keadaan mabuk. Mereka tertarik mencoba makanan si Yuya ini. Tentu Yuya dengan senang hati mau ngasih. Pas dicobain lagi-lagi pada diem, yang ternyata rasanya enak banget. Kata Bu Sawada ini macam masakan yang dimasak sama koki kelas atas. Kalau makanan begini tiap hari bisa nyaman banget. Padahal selama ini si Yuya yang selalu makan masakan sendiri kagak mementingkan rasa. Tapi melihat orang-orang menyukai masakannya dia senang banget. Dikala abis makan tiba-tiba aja Bu Sawada mengajak nikah si Yuya ini. Karena dia sadar umur dia udah tua. Ditambah dia juga kagak bisa masak dan juga mencuci. Yuya sangat cocok buat dia. Lantas pada marah dah yang lain, terutama guru-guru. Soalnya Sawada guru harusnya jaga image lah di depan muridnya sendiri. Nampak kagak peduli ibu guru ini. Dia bakalan menunggu si Yuya. Yuya pun merasa terlalu kecepatan diajak nikah. Lalu dia memuji kinerja si Sawada. Alhasil dia dikasihlah bobanya ya kan. Kaede berusaha supaya si Yuya ini bisa keluar. Guru lain cuma bisa terdiam. Rin malah tertawa dan Akira nampak iri pengen juga ya kan. Lalu Rin memberitahu kalau Yuya udah sesak digituin. Alhasil dilepasin juga. Yuya abis melihat pemandangan barusan. Sesudah itu Yuya pulang dulu menggunakan pintu ajaibnya untuk memberi makan si Naito. Dia baru saja membuat orang-orang senang dengan masakannya. Sekarang dia memberi kebahagiaan juga buat si Naito. Udah ngasih makan dia balik lagi. Keesokan harinya pas udah olahraga dan mau ganti baju laki-laki tatapannya menuju ke arah si Yuya semua. Karena tubuh Yuya begitu kekar banget, sempurna lah gitu. Coba dia bisa apa aja. Yang membuat orang-orang pada ngiri. Sementara di kubu perempuan, Kaede yang mau ganti baju digangguin sama Shirin. Diputar-putar pula kayak begitu. Katanya ukurannya gede banget. Tak lama ada Kaori datang. Kaede ngadu sama si Kaori, tapi dia kagak peduli. Kata Rin emang si Kaede ini gede, tapi tidak segede Ibu Sawada. Pas bawa-bawa Ibu Sawada langsung saja cerita kejadian semalam. Kalau si Yuya diajakin nikah sama Ibu Sawada.
Lantas si Kaori merasa kalau si Yuya suka sama yang boba besar. Dia sendiri punya boba kecil kayak gitu. Di sana Kaede merasa kagak mau Yuya diambil sama Ibu Sawada. Lantas si Kaori kaget Kaede memiliki minat sama si Yuya ini. Esoknya pagi-pagi ada yang aneh, banyak alat murid-murid yang rusak kagak jelas. Di sana Akira nampak seperti ketakutan kayak gitu. Bahan-bahan yang diambil dari hutan juga pada ngilang kagak jelas. Untung kelompok si Yuya aman-aman saja. Lalu Rin mengajak untuk mencari bahan makanan buat sarapan. Si Akira masih terdiam seperti itu. Ternyata dia melihat ada jejak kaki beruang di sana. Ketika pas nyari-nyari bahan makanan di dekat tenda, yang lain pada sibuk, Akira masih terdiam macam itu. Pas dideketin sama Yuya terlihat banyak sekali bekas cakaran gitu. Yuya keinget perkataan Akira kemarin kalau dia pernah mengalihkan beruang. Tak lama tiba-tiba saja beruang tersebut muncul di depan perempuan. Auto dah pada dikejar-kejar. Yang berada di tenda kaget ada beruang di tempat tersebut. Guru-guru cepat-cepat mengevakuasi murid-murid yang lain, sementara Yuya yang lainnya diselamatkan Ibu Sawada. Ketika mau ke tempat aman, si ibu guru pakai terjatuh segala. Yuya mau nggak mau harus menolongnya. Ketika mau dihabisin, Yuya menahannya seperti itu. Lalu sama dia dibanting itu beruang sampai pingsan. Hal tersebut membuat orang-orang kagak percaya sama kekuatan si Yuya. Terus Yuya menanyakan keadaan Ibu Sawada, dia nampak baik-baik saja. Dia harusnya dihukum karena si Yuya udah melawan beruang. Karena Ibu Sawada udah ditolongin, dia menawarkan diri, tapi Yuyanya kagak mau. Dan kagak lupa dia akan menunggu si Yuya. Guru lain udah menelpon polisi supaya tahu itu beruang mau digimanain. Tak lama Kaori datang. Dia memberitahu kalau beruang tersebut bakalan dijadikan penjaga di hutan tersebut. Kalau beruang itu tiba-tiba menyerang kayak tadi, beruang itu bakalan jadi santapan lezat. Setelah kejadian itu, perkemahan Yuya pun berakhir. Pulang-pulang karena hari itu jadwalnya Yuya bertemu dengan si Lexia, dia langsung ke dunia lain. Dia melihat banyak monster di sana, dia harus menghabisi semuanya biar nanti si Lexia lancar di perjalanan. Langsung aja dah dia melakukan combo dan mengeluarkan senjata palu gede kayak begitu. Di sana dia mendapatkan item helm gitu. Di sisi lain dewa yang kemarin muncul, dia udah menemukan apa yang dia inginkan. Yuya pakailah itu helm. Kebetulan Lexia udah pada datang. Nah si Naito merasa ada sesuatu yang janggal, tapi dia masih belum ngeh gitu. Yuya sampai lupa membuka helmnya tersebut. Disambutlah si Yuya untuk bisa datang ke kerajaan. Namun tiba-tiba saja Naito menubruk si Lexia, kagak jelas. Dan pohon yang ada di sampingnya tiba-tiba saja runtuh. Untungnya si Yuya cepat-cepat menebasnya kayak begitu. Ternyata Naito udah punya feeling tentang ini. Bentuknya seperti tali-tali gitu. Naito juga tahu di mana orang yang melakukan itu berada. Alhasil disamperin sama si Yuya dan dibuat pingsan dengan sangat mudah. Yang ternyata orang yang melakukan itu adalah si Luna. Lexia menghampiri mereka berdua. Di sana dia menanyakan apakah Yuya mengenali orang itu. Tentu Yuya kenal. Dia orang yang mau mencelakai si Lexia. Dia kagak yakin si Luna melakukan hal itu. Terus dia meminta izin untuk mengobrol dengan si Luna yang terakhir kalinya. Lexia kagak masalah. Owen beserta yang lainnya mau pada ngedeketin. Tapi Lexia bilang kalau dia mau ke rumah si Yuya lagi. Langsung saja si Yuya cepat-cepat lari dari si Owen bersama si Lexia. Lexia udah kelewat bandel, kabur begitu saja. Lalu Yuya menggunakan teleportasi biar cepat sampai. Sesampainya di rumah, Yuya baringkan si Luna ini. Lexia meminta penjelasan tentang semuanya kepada si Yuya. Dia bakalan ceritakan semuanya. Setelah itu Yuya sedikit menjelaskan tentang si Luna kepada si Lexia. Tapi ngomong-ngomong, Lexia kepo sama sihir apa yang si Yuya keluarkan sehingga bisa langsung sampai rumah. Katanya itu sihir teleportasi. Lantas Lexia merasa kagak percaya kalau sihir kayak begitu beneran ada. Katanya itu sihir legendaris. Jangan sampai ada orang yang tahu, nanti bisa memicu peperangan. Dia menyuruh si Luna untuk tidak pura-pura tidur lagi. Dia udah tahu kalau Luna udah bangun. Begitupun Yuya sebenarnya udah tahu juga. Tapi dia terlalu baik macam itu.
Langsung saja Lexia kepo apa yang sebenarnya terjadi. Dia pengen tahu cerita tentang si Luna ini. Awalnya dia menolak cerita karena dia udah ketahuan seorang pembunuh. Tapi Yuya juga kepo sama si Luna ini siapa. Diceritakanlah sewaktu kecil dia yatim piatu, pengais sampah, mencuri, dan lain-lain. Itu udah jadi aktivitas sehari-hari dia. Namun di tengah itu ada orang yang mau memungutnya. Terus dari situ si Luna diajarin baca tulis, pelajaran akademi, dan lain-lain. Terus orang itu sedikit-sedikit mengajarkan paling banyak itu tentang bertarung untuk jadi seorang pembunuh. Soalnya gurunya pun kayak begitu. Itu yang disebut dengan kuil kegelapan. Luna masuk ke kuil tersebut. Sehingga dia disebut-sebut sebagai pembunuh kepala. Sekarang, dia dapat tugas buat menghabisi putri pertama dari kerajaan Arcelia, yaitu si Lexia sendiri. Lexia tahu kalau pembunuh kepala itu biasanya orang-orang terampil. Di sana si Yuya menanyakan ke Naito yang udah tahu dari awal, kalau si Luna ini bukan orang baik. Jadi dari situ si Luna udah pasrah mau digimanain pun. Sekarang dia udah gagal. Lagian kalau dia pulang pun kuil kegelapan bakalan menghabisinya. Yuya nampak khawatir sama si Luna ini, tapi dia merasa pertemanan sama si Yuya cuma sebatas seliweran doang, tapi Yuya kagak begitu. Dia merasa nyaman ketika berlatih dan juga dekat dengannya. Si Lexia pun demikian. Bahkan dia mengajak daripada mati sia-sia, dia mending jadi pengawalnya saja. Dia kagak bakalan memberitahu kalau si Luna ini seorang pembunuh. Lantas dia merasa kagak mungkin sesederhana itu, walaupun Lexia udah benar-benar serius. Luna masih merasa kagak mungkin, apalagi dia udah menghabisi banyak orang. Tangannya udah kotor, kagak cocok buat jadi pengawalnya Tuan Putri. Tapi Lexia melihat tangannya itu sangat mulus dan cantik. Tapi Luna keceplosan, kalau itu berkat bak mandi milik Yuya. Karena banyak bacot, si Lexia langsung memutusnya. Karena udah gagal membunuhnya, dia harus jadi pengawalnya. Dari situ si Luna baru mau. Sementara di sisi lain, si Owen yang mau menuju ke rumah si Yuya malah dihadapkan sama goblin. Alhasil dia dikejar-kejar macam itu. Prajuritnya menyuruh buat menyerahkan semuanya saja Lexia kepada si Yuya. Karena sudah menjadi pengawalnya, si Lexia menyuruhnya untuk memanggil namanya dengan Lexia saja. Karena itu udah seperti misi pertama, dia siap. Terus mengenai bak mandi tadi si Lexia kepo. Luna memberitahu kalau si Yuya mempunyai bak mandi yang bisa menyembuhkan lelah dan juga yang lainnya. Bahkan bisa bikin tambah cantik. Lexia pengen meminjamnya. Yuya sih kagak masalah, dia bahkan diajakin mandi bareng. Pas mandi nampak Lexia sangat menikmatinya. Di tengah itu dia menanyakan kepada si Luna apakah dia menyukai si Yuya. Luna cuma menjawab kalau dia cuma temenan saja. Jadi kalau Lexia menikah dengan si Yuya kagak masalah dong. Tapi Luna kagak memperbolehkannya. Harusnya kalau teman harus mendukung. Luna masih belum mengerti dengan situasinya. Alhasil si Lexia di sana membuat sebuah perjanjian. Jikalau si Yuya menikah dengannya berarti dia menang. Ini udah seperti peperangan antara kedua belah pihak untuk bisa menarik hati si Yuya. Dari situ si Luna terima tantangan tersebut. Jadi Luna resmi jadi pengawalnya sekaligus lawannya untuk memperebutkan si Yuya. Setelah mandi mereka nampak menikmatinya. Si Yuya selanjutnya mau masak dulu buat makan malam. Namun tiba-tiba saja si Lexia pengen masak, tapi ya gitu. Dia cuma mau caper doang, aslinya kagak bisa masak. Ujungnya Yuya juga yang masak. Nampak masakannya enak banget. Lexia auto menggandengnya seperti itu yang membuat si Luna cemburu. Dia kagak mau kalah. Dia meminta si Yuya untuk menyuapinya. Dia pura-pura belum 100% pulih. Alhasil si Yuya mah nurut saja perkataannya. Lalu disuapin. Sesudahnya si Lexia pun pengen disuapin juga. Padahal dia kagak ngapa-ngapain. Tapi itu perintah Tuan Putri katanya. Mau nggak mau dia nurut. Pas sudah semuanya tinggal si Yuya yang mau disuapin sama kedua cewek tersebut. Yuya sudah pasrah dah. Malamnya Yuya nampak kecapean, cewek-cewek tidur berdua. Esoknya terlihat Owen sudah di tempat awal. Tak lama kemudian datang Yuya dan kedua ceweknya. Di sana Owen sangat khawatir dengan si Lexia. Kemungkinan si Yuya direpotkan dengan kedatangan si Lexia ke sana. Terus dia menanyakan anjing yang kemarin menyelamatkan si Lexia.
Dia kenalin dah dan berterima kasih juga sudah menolong si Lexia. Lalu dia menanyakan cewek yang satunya. Tanpa ada rem, si Lexia menjelaskan kalau Luna adalah orang yang mau membunuhnya. Namun gagal. Sekarang dia udah dijadikan pengawalnya. Lantas Owen dan prajuritnya langsung mengepungnya kayak gitu. Dia kagak bakalan memaafkannya begitu saja. Walaupun Lexia menyuruhnya buat berhenti, tapi Owen kagak mau nyawa si Lexia dalam bahaya. Kalau Luna masih memiliki niat membunuh, bakalan bagaimana? Lexia menjelaskan kalau punya niat begitu, kenapa pas tidur malam berdua Luna kagak melakukan itu. Owen kaget ketika si Lexia tidur nginep di rumahnya si Yuya. Alhasil dengan itu Owen mau melepaskannya, namun dia masih belum percaya sepenuhnya kepada si Luna ini. Di tengah-tengah mau jalan menuju ke istana, Yuya ngomong kalau dia kagak bakalan bisa ikut ke sana. Soalnya ada urusan, harusnya kemarin ke sana. Di hari ini mulai masuk sekolah. Owen seperti kagak percaya dan bakalan kena marah raja lagi. Mau gimana lagi kalau si Yuya-nya sibuk. Jika ada waktu, Yuya bisa menyusuri jalan itu, nanti ada jalan menuju ke ibu kota. Setelah itu mereka bakalan pulang ke istana. Pas baru jalan, si Luna turun dari kudanya mendekati si Yuya. Lalu tiba-tiba saja mengkisahnya. Itu tanda terima kasihnya dan juga itu sebagai tanda peperangannya. Lantas Lexia minta buat diam dulu. Dia mau mencium si Yuya juga. Tapi Owen menyuekinya kayak begitu. Sesudahnya pas pulang, si Yuya menemukan danau yang sangat cantik yang cocok buat dipakai berendam. Dia cobainlah sama si Naito di situ. Namun tiba-tiba saja di pinggir si Naito ada hewan lain berbentuk kayak babi. Yuya aja kaget melihatnya. Ketika dilihat-lihat nampak udah jinak dan juga Yuya bisa melihat skillnya. Terus Yuya menyuruhnya untuk mengeluarkan skillnya. Pas dikeluarkan kekuatannya itu bisa menyembuhkan gitu. Yuya bakalan memberinya nama. Karena bulunya terlihat seperti pajar, jadi dia namain aja dengan nama Akatsuki. Tak lama Naito membawa jam dan memberitahu kalau hari ini mulai masuk sekolah. Dia buru-buru pergi dan masih untung dia keburu untuk datang ke sekolah. Hari itu gurunya memberitahu bakalan ada turnamen olahraga sepak bola. Dia meminta muridnya untuk memenangkan turnamen tersebut untuk kepentingan dia sendiri. Biar bisa dapat bonus. Setelah itu mereka melakukan olahraga main bola. Lumayan hitung-hitung latihan buat turnamen nanti. Sebelum itu peregangan terlebih dahulu. Yuya memilih untuk menjadi penjaga gawang. Dia belum mengerti tentang bola katanya. Ketika pertandingannya dimulai, Shiryu yang jago main bola udah bisa solo versus sekuat. Sulit buat dihentikan. Bahkan yang lainnya juga merasakan kesusahan. Karena Ryo terlalu pro. Yang nonton KD merasa Ryo keren, tapi Rin merasa kagak seru. Masih ada satu orang yang belum menunjukkan skillnya. Dia menyuruh Kaede buat lompat-lompat. Seketika yang lagi main bola, matanya ke Kaede semuanya. Dia dikibulin kayak begitu, lalu sama dia diputer-puter lagi. Yang membuat cowok-cowok salpok. Berkat itu si Akira bisa merebut bolanya. Padahal rencana Shirin bukan kayak begitu. Pas dia tendang, Yuya dengan cepat menangkapnya. Udah kayak pakai teleportasi. Dia menanyakan harus gimana. Kata Ryo, lempar saja. Alhasil karena dia sering melempar tombak, pas lempar bola, udah kayak lempar kerikil. Kenceng banget masuk ke gawang lawan. Auto melongo dah yang lain. Dia mempertanyakan apa itu dihitung masuk atau tidak. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.